dari awal. Di mana setiap manusia ini selalu berpikir bahwa seperti tadi, kita pun jadi orang Kristen yang sudah mengaku jadi pengikut Kristus, tetapi pada hakikatnya sesungguhnya kita tidak mengerti. Pengikut Kristus itu apa hubungannya, apa tujuannya kita mengikut Kristus. Kristus akan melakukan apa di dalam pengajaran-pengajaran yang Dia berikan bagi kita. Kalau semua agama yang tadi saya tekankan mengajarkan bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup supaya kita makin hari makin menjauhi duniawi seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan bukan seperti itu. Tetapi setiap agama menganggap seperti itu, yang dianggap sesuatu yang dosa itu apabila kita bergerak dan selalu melakukan hal-hal duniawi, sampai dianggap bekerja masih duniawi. Kalau tidak bekerja full time untuk Tuhan itu baru benar-benar menghindari dosa. Apakah itu betul? Padahal dosa itu bukan di luar, Tuhan berkata tuh. Yang di luar ini tidak akan menjadi dosa, yang dosa itu yang ada di dalam kita. Yang di luar ini bisa terjadi dosa karena digerakkan oleh hati kita. Manusia lupa bahwa dosa itu sebetulnya ada di dalam hati kita sendiri. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dikatakan tidak ada seorang pun yang baik. Bukan tidak ada di dalam dunia ini semuanya nggak baik, bukan. Tetapi manusia yang ditekankan. Di dalam Roma kita belajar ya. Mulai coba kita lihat. Kita lihat yang harus kita lawan, yang harus kita tekan itu dunia, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, atau segala sesuatu yang ada dalam hati kita, yang harus kita bereskan ini. Dan kita kalau nggak tahu sesungguhnya yang harus dibereskan itu hati kita, bukan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, maka kita akan menghadapi sesuatu yang salah toh. Lawan kita sesungguhnya yang ada dalam hati kita sendiri, bukan yang ada di luar. Orang berpikir, wah itu tidak baik, ini tidak baik, itu tidak baik. Terjadinya nggak baik itu karena dibuat oleh pikiran kita. Karena manusia sudah dosa, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Nah ini jelas firman Tuhan berkata, tidak ada firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dosa semuanya. Barang-barangnya ciptaan Tuhan itu semua dosa. Enggak. Tetapi manusia yang telah jatuh dalam dosa, hatinya sudah dikuasai oleh dosa. Tidak ada seorang pun yang baik. Kita lihat ya. Di dalam Roma pasal 3, kita belajar lagi. Mulai ayat 9. Nanti sama-sama kita mulai selidiki pelan-pelan. Kenapa kita harus menjadi pengikut Kristus? Tujuannya apa? Jadi bagaimanakah? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Kenapa ini saya jelaskan ya sebentar. Kenapa ada kata-kata orang Yahudi dan orang Yunani? Kok nggak ada orang Indonesia? Kan seperti itu. Nggak ada orang Cina. Ya ini Yahudi itu mewakili orang pilihan pada waktu seperti itu. Kalau orang Yunani itu bangsa, bukan pilihan. Jadi kalau orang Yahudi dikatakan berdosa, orang Yunani mewakili semua bangsa. Jadi tidak sama saja dengan dikatakan semua manusia, baik orang pilihan maupun bukan orang pilihan, semuanya sudah ada di dalam kuasa dosa. Ya. Kita termasuk ya orang Indonesia, orang manapun itu disebut orang Yunani pada waktu itu. Karena pada waktu itu yang dibicarakan antara orang Yahudi itu bangsa pilihan, kalau orang Yunani itu mewakili bangsa bukan pilihan. Sehingga baik orang Yahudi maupun orang Yunani itu sama saja dengan menekankan semua manusia berdosa, ya. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi hamba dosa, ya. Terus. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Untuk ini aja, untuk hal yang seperti ini, tanpa kasih karunia, pasti dibantah sama hati kita.
Karena kalau tanpa kasih karunia orang itu menganggap bahwa dirinya itu tidak berdosa, betul toh? Siapa yang mau menganggap bahwa dirinya itu orang berdosa? Gak mungkin. Ya, pasti menganggap dirinya tidak berdosa. Seseorang bisa mengaku dirinya berdosa itu karena kasih karunia dikenalkan. Ya, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus pertama kali dia ngomong bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di antara para rasul. Setelah itu dia ngomong di antara orang paling kudus. Setelah dia makin kenal Allah, makin tahu siapa Allah, sehingga dia membandingkan dengan dirinya, akhirnya dia ngomong apa? Di antara semua orang kudus, aku adalah orang yang paling berdosa. Makin tahu siapa Allah, makin tahu siapa diri kita. Ya, terus cepat karena banyak ayat ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Nah, terus banyak orang yang bantah. Loh, mereka itu beragama, mereka kan juga mencari Allah. Mereka kan juga menyembah kepada Allah toh. Ya. Tapi Allah yang menurut pikiran mereka sendiri, artinya apa? Allah yang diciptakan oleh pikiran mereka. Oleh pikiran mereka itu artinya apa? Allah yang tidak memiliki pribadi, diciptakan oleh kita, dibuat sebuah pribadi. Contoh ya, contoh. Pohon itu kan gak ada pribadinya toh. Pohon itu kan gak bisa bicara, pohon itu gak bisa memberikan perintah, pohon itu gak bisa apa-apa. Tapi karena manusia menciptakan Allah dengan imajinasinya, sehingga pohon itu seolah-olah bisa bicara, bisa memberikan perintah. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Orang memberi sesajen kepada pohon, nanti dalam pikirannya apa? Wah, pohonnya ngomong, kalau dia kasih ini, nanti dia akan diberkati. Jadi dia itu sama saja menciptakan Allah, menurut pikirannya sendiri, benar tak? Itu buahnya terjadi di mana-mana, kuburan yang sudah tua, orang mati itu kan sudah ada apa-apa toh? Ya, tapi seolah-olah dia bisa bercakap-cakap sama orang mati, dan orang mati itu pada waktu tertentu bisa ngomong sama dia. Wah, dia disuruh gini, itu imajinasinya sendiri yang sudah dikuasai oleh dosa. Ya, saya teruskan. Karena banyak ayat, saya cepat aja. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia sudah mengalami satu jalan buntu. Enggak ada yang baik, enggak ada yang benar. Semuanya tanpa Tuhan. Terus sampai 20, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, 15, kaki mereka cepat mentumpahkan darah, 16, ini menunjukkan kebobrokan manusia ya. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, 17, dan jalan damai tidak mereka kenal, 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, ya, kitab Taurat ini kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi manusia itu melakukan hal itu semua. Melakukan hal itu semua sama arah diturunkan yang namanya perintah, yaitu Taurat. Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Artinya gini, mereka akan menciptakan hukum-hukum, mereka menciptakan Allah menurut pikirannya. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat itu adalah sebuah kesalahan. Kalau Allah tidak memberikan hukum, setelah Allah menurunkan hukum 10 perintah Allah itu, mereka gak bisa mungkiri bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu kesalahan di hadapan Allah. Karena apa? Di dalam hukum Allah yang utama saja mereka gak mungkin bisa lakukan. Kasih Allah dengan segenap akalmu, dengan segenap hatimu. Ya, itu gak mungkin bisa seorang itu melakukan tanpa mengenal Allah. Kenapa kok kita bisa mengasihi dia sedemikian rupa? Nanti kita sama-sama belajar. Nah, ini ditekankan seperti itu. Manusia sudah kehilangan. Manusia tidak bisa melakukan satu hal yang baik. Di dalam diri manusia yang ada cuma satu keberdosahan. Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 7 ayat 24.
apa yang aku tahu itu baik, tidak dilakukan. Tapi yang dilakukan malah yang jahat. Ini bagi mereka yang belum menerima kasih karunia, gak mungkin bisa terima. Ya, tapi kalau yang orang sudah menerima kasih karunia, mulai bisa meraba hatinya. Oh ya, memang hatiku seperti itu. Celaka aku. Gak ada daya, gak ada jalan. Ya, karena apa? Coba kita lihat. Karena manusia itu berdosa, gak mungkin bisa mengerti dirinya berdosa. Gak mungkin. Saya ini orang berdosa. Gak mungkin saya bisa tahu bahwa diriku ini berdosa. Kalau aku bisa tahu bahwa diriku berdosa, berarti aku ngerti apa? Namanya dosa apa? Kebenaran. Gak mungkin yang namanya saya berdosa bisa mengerti kebenaran. Kalau gak ngerti kebenaran, berarti gak mungkin saya bisa tahu bahwa aku ini berdosa. Gak mungkin. Gak mungkin, ya. Tanpa Allah menyatakan dalam firman-Nya. Tanpa Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allah memberitahu manusia ini berdosa, manusia itu udah betul. Allah berkata-kata melalui apa? Firman-Nya. Dan firman Tuhan itu tidak mungkin bisa dimengerti oleh seseorang. Karena tidak mungkin kebenaran itu ada di dalam benak seseorang yang masih berdosa. Tidak ada. Mulai karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Coba kita lihat. Nanti pelan-pelan kita bisa tahu semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini dipelintirkan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang sebetulnya tidak mengenal firman Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, diartikan apa? Selama ini diartikan apa? Aku gak nyongko-nyongko loh. Ya toh? Aku gak pernah mikir, tiba-tiba Tuhan kasih aku mobil. Aku gak nyongko-nyongko loh. Aku kerja di sini tiba-tiba Tuhan pindah. Kan kerja yang lebih luar biasa, gajinya banyak. Tuhan itu baik. Loh, ayat ini sedang tidak berbicara tentang anugerah umum. Ngerti ya? Ayat ini sedang berbicara apa? Rasul Paulus ini berbicara dia ini mengajarkan, memberitahu kepada jemaat di Korintus, ya toh, apa yang diajarkan itu adalah sesuatu yang belum ada di dalam hati manusia, tidak pernah terpikirkan dalam hati manusia, yaitu apa? Tentang apa? Tentang Allah yang kudus. Amin. Tentang siapa? Tentang Kristus Yesus. Itu tidak mungkin ada dalam hati kita. Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tetapi orang-orang dipelintir cuman, ya kalau kamu setia sama Tuhan, kamu cinta sama Tuhan, kalau kamu benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, kamu pasti akan terkejut. Gak pernah kamu pikirkan, gak pernah ada dalam hatimu, Tuhan kasih nanti. Yaitu apa? Anugerah umum, suami yang cakep, istri yang cantik, mantu yang baik. Tak terpikirkan loh tiba-tiba dapat mantu sebaik ini. Masa Rasul Paulus itu mau ngomong kayak gitu? Karena kalau kita lihat sesungguhnya, coba kita lihat ya, mulai ayat 6. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Sesungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, ini yang akan diberitakan oleh Rasul Paulus. Apa itu coba kita lihat. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebagai orang percaya. 8. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang
yang mulia pasti toh. Kalau mereka sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau mereka tahu kebenaran, tidak ada seorang pun yang berani menyalib Kristus. Betul toh? Yaitu berita kebenaran. Yaitu apa? Rasul Paulus ngomong di ayat 9 baru dia ngomong apa? Tetapi seperti ada tertulis yang diberitakan itu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Firman Tuhan. Itu barang yang bernilai berharga, lebih berharga dari segala apa harta yang ada dalam dunia ini. Benar gak? Ini harus kita pikir dengan baik. Jadi kalau kita mungkin hari ini, ya harta kita berkurang. Ya, mungkin ya harta kita berkurang, mungkin ya mengalami kemerosotan di dalam dunia usaha atau apa. Gak usah terlalu gelisah. Tetapi kalau kamu makin hari makin jauh sama Tuhan, kalau makin hari firman Tuhan tidak ada dalam hatimu, itu kamu harusnya gelisah. Karena itu jauh lebih berharga. Tidak semua orang bisa memiliki. Hanya yang memiliki kasih karunia. Kasih karunia diberikan bagi kita supaya apa? Kita bisa mengenal firman. Kita bisa mengenal Injil itu sesungguhnya. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Rasul Paulus ngomong lagi apa kepada jemaat di Efesus? Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bolak-balik saya sudah jelaskan ini toh. Sebab karena kasih karunia kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga kalau kita ngerti firman Tuhan, otomatis kita akan kenal Allah. Kalau kenal Allah, iman kita jadi benar enggak? Saya ulangi, kalau orang yang tadi, ya, kalau orang-orang yang saya sebutkan tadi, mereka kehilangan akal budi. Mereka menciptakan Allah menurut pikiran mereka sendiri, sehingga mereka tidak kenal Allah toh. Kenapa mereka tidak kenal Allah? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Seolah-olah mereka berhikmat, seolah-olah mereka kenal Allah. Benar gak? Tapi Allah menurut pikiran mereka. Banyak enggak itu? Banyak. Jangan cuma ngomong pohon. Jangan cuma menyembah pohon. Jangan. Ya, ilah itu bisa diciptakan macam-macam. Harta itu bisa jadi ilah enggak? Bisa. Bisa loh. Kalau uangku banyak, hidupku pasti enak. Kalau uangku banyak, aku pasti bahagia. Kalau uangku banyak, aku bisa gini. Itu menciptakan Allah enggak? Kalau sudah pikirannya seperti itu semua, kalau uangku banyak aku pasti bahagia. Kalau uangku banyak aku bisa melakukan apa-apa. Sehingga hidupnya betul-betul kalau merasa bahwa ini sumber kebahagiaan, hidupnya condong ke sana semua enggak? Kalau kerjaanku mantep, kalau iniku mantep, kalau aku terjamin. Jaminan kita bukan kepada Kristus, tapi jaminan kita kepada apa? Apa yang kita pikirkan itu yang menjadi ilah kita. Itu enggak boleh. Hati-hati. Ya. Jangan menaruh apa? Membuat ilah baru dalam hidupmu. Enggak bisa kamu menyembah Tuhan, tapi kamu juga menyembah sesuatu dalam hidupmu. Enggak bisa kamu berjalan di dalam dua kaki, itu enggak bisa. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Ini penting. Ini penting sekali. Ya. Dan kita nanti masuk lebih dalam lagi. Jadi Kristen itu bagaimana? Kalau tadi kan berbicara tentang agama-agama lain toh. Agama-agama lain itu berusaha berbuat baik, berusaha untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menjauhi duniawi supaya bisa menerima kehidupan kekal. Menerima kehidupan kekal loh ya. Menerima kehidupan kekal. Tapi kalau pengikut Kristus itu bagaimana? Ajaran yang mengajarkan bagaimana cara kita bergaul dengan Allah yang kudus.
Bukan hanya nanti kita akan diterima di surga, tetapi pergaulan itu akan terjadi pada waktu masih ada di dunia. Bisa enggak? Itu inti iman Kristen. Kita harus ingat, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sama Tuhan itu pergaulannya baik enggak? Ya, setelah jatuh dalam dosa, karena dosa manusia terpisah oleh Allah. Betul enggak? Nah, Allah ini mau membangun relasi hubungan kembali sama kita. Dan bukan cuma nanti setelah percaya Yesus mati, barusan kita bisa hubungan di surga. Bukan. Di dunia ini kita sudah bisa rasakan. Sehingga pada waktu berdoa, di bumi sudah seperti di surga. Kalau kita mengerti pada siapa kita berdoa dan siapa jadi diri kita. Kalau kita itu betul-betul mengerti hal itu dan kita betul-betul memahami apa yang menjadi makna doa, maka meskipun masih di bumi sudah merasakan seperti di surga karena hubungan kita dengan Dia sudah terlaksana dengan baik. Bisa enggak hal itu? Ya. Bagi orang-orang di dunia yang belum mengenal Allah, apa yang kita beritakan itu adalah sebuah kebodohan. Enggak mungkin manusia bisa berhubungan dengan Allah. Betul loh? Ya. Apa yang menjadi pemberitaan yang saya beritakan ini dianggap kebodohan. Disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Coba kita lihat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi sewaktu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi sewaktu kebodohan. Kenapa? Bagi orang Yahudi berita salib itu apa? Batu sandungan. Karena bagi mereka jalan menuju kepada Allah itu harus melalui hukum Taurat. Perbuatan. Ini kok bisa lewat Kristus? Wah, ini batu sandungan ini. Tetapi bagi bukan Yahudi yang tidak dikuasai hukum Taurat dengan hukum lain, wah orang gendeng itu, tidak masuk akal. Ngerti maksudnya? Bodoh itu, dia ngomong kayak gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, pada waktu kita terima Kristus, ada satu hal yang sangat luar biasa. Kita dipulihkan hubungannya dengan Allah. Amin. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Kita buka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Ini saya kasih ayatnya semua, dicatat. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah telah dikuduskan untuk satu kali, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan dengan persembahan tubuh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Yang amin masih ragu-ragu. Amin. Amin. Dikuduskan dengan cara apa? Dia memberikan hidup bagi kita. Dia berkorban, dipulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang enggak mungkin bisa diterima dengan akal manusia tanpa kasih karunia, enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita bisa menerima hal ini, kita percaya melalui pengorbanannya Kristus, dosa kita semua diampuni. Amin. Nah, ini kita pegang dulu. Yes. Aduh, aku sekarang dipulihkan hubunganku dengan Allah. Betul loh? Nah, ini sesuatu yang dahsyat loh, luar biasa loh. Karena apa? Bangsa Yahudi, umat pilihan Allah, ya pada waktu Kristus belum memberikan hidupnya bagi mereka, mereka mau mendatangi Allah, itu udah main-main itu. Harus melalui tahapan-tahapan, dan pada waktu masuk di ruangan Maha Kudus, pikirannya koslet sedikit langsung mati dia. Gak bisa. Allah tidak mengendaki hal itu. Sulit sekali. Gak mungkin.
Tapi kita saat ini, kita percaya enggak pada waktu kita ibadah, dia ada di tengah-tengah kita? Percaya ya? Kenapa di gereja sekarang kok tidak ada yang mati? Padahal banyak pikiran yang kotor enggak ini? Gereja ini ruang Maha Kudus enggak? Allah hadir kok di tengah-tengah kita kok, bener toh? Ini kan bukan di mall, ini kan bukan di mana, tapi ini kan pada waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kau Allahku yang dahsyat, Wida ya, mungkin di sini ya, tadi nyembah, aku apa? Suci, suci, rawonku kayak apa rawonku ya? Gosong di bawah. Bisa mikir kayak gitu enggak? Bisa mikir gitu enggak? Terus gini suci. Anaknya di sana sama CP enggak nangis enggak direpkan. CP iki apa sih suci? Suci bisa enggak? Tapi kalau itu tanpa pengorbanan Kristus, mati kamu di sini tadi. Mati kamu. Kamu ngomong suci, kamu koslet titik blek moro-moro. Tapi saya ngomong kayak gini ini bukan berarti ada ndak orang yang lagi puji-pujian terus mati berarti orang ndak lo ya. Sekarang kasih karunia sudah hadir, ngerti maksudnya? Jadi kalau hari ini semuanya di gereja, ya mungkin banyak Victor pikiran kotor nggak mati, gitu. Itu karena kasih karunia, amin. Hubunganmu sudah dipulihkan sama Allah, luar biasa enggak? Itu melalui siapa? Pengorbanan Kristus. Dia Allah yang Maha Pengampun. Dia Allah yang mengasihi. Tapi satu hal, kita tidak boleh berhenti di sana. Memang kita sekarang hubungannya sudah dipulihkan. Hubungannya dipulihkan. Tapi nggak boleh seenaknya. Mentang-mentang hubungannya dipulihkan, hidup dalam dosa. No. Nanti Rasul Paulus ngajar lagi. Tapi coba kita mau pelan-pelan dulu. Sekarang kita tahu, kita ini bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah. Itu karena siapa? Karya siapa? Karya Allah, betul ya? Karya Allah datang di dunia. Bener gak? Allah datang di dunia, Allah loh ya. Allah datang di dunia sebagai siapa? Sebagai manusia. Manusia 100% enggak? Sama seperti kita enggak? Buktinya mana? Ya dia pernah hidup gini-gini. Kita jangan ngomong di sana. Tapi harus firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia Allah datang sebagai manusia. Pegangan kita ini Allah. Ini loh firman Tuhan. Yang lainnya juga direken. Ya, pegangan kita ini firman Tuhan. Ini loh. Allah firman Tuhan ini apa sih? Saya ketemu sama orang ya. Baru-baru ini saya dengar ada sebuah ibadah. Saya pertama kali orang-orang itu saya barusan masuk, orang ngomong sama saya. Waduh kesaksiannya hebat. Ya saya seneng. Kesaksian apa sih? Dia bersaksi bahwa dia ada orang yang sakit kakinya, dia sama Tuhan disuruh untuk memegang kakinya atau sembuh orang itu. Tak pikir ya puji Tuhan. Ngomong lagi. Jadi selama dia di atas mimbar itu cuma bersaksi. Dan yang dia saksikan itu bukan firman Tuhan. Tapi apa? Tuhan ngomong sama saya. 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 Terus gitu. Saya gemes. Ya. Saya lihat waktunya habis. Saya ketua panitia. Langsung tak madep depan saya gini. Waktunya habis. Saya tidak sungkan. Karena Tuhan berbicara, Tuhan mengenalkan dirinya, itu melalui firman Tuhan. Amin. Ini penting. Ada orang ngomong, saya sama Tuhan, perjamuan kudus ya, makna perjamuan kudus. Kalau aku makan roti yang merupakan daging Kristus katanya, anggur yang merupakan darah Kristus, aku menjadi satu dengan dia. Menjadi satu itu apa sih artinya? Nanti kita sama-sama belajar. Bingung orang tuh, kepalanya ambigu. Menjadi satu, apa ya? Aku sih jadi kayak Tuhan. Kayak Tuhannya yang bagaimana? Hari ini kita belajar. Kita semua akan belajar hal itu dengan benar.
Allah datang di dunia sebagai manusia, kita harus tahu dulu. Firman Tuhan yang menyatakan mana dia datang sebagai manusia. Dia Allah loh, dia datang sebagai manusia. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dia datang menjadi daging sama dengan kita. Amin. Dia menjadi manusia 100% murni. Tapi dia juga Allah. Ini oleh akal nggak mungkin bisa diterima. Akal kita yang terbatas itu nggak mungkin bisa menerima hal ini. Karena untuk karya Allah yang sedemikian luar biasanya, akal kita nggak muat. Hanya melalui apa? Iman percaya kita. Ini inti iman Kristen. Allah datang di dunia sebagai manusia. Nah, sekarang kita lihat. Dia datang di dunia sebagai manusia dengan tujuan apa? Tujuannya apa? Yang pertama, memberikan hidup kekal. Mesti ya, menebus dosa kita. Amin. Tapi yang lebih utama apa? Kalau cuma dia menebus dosa kita, memberikan jaminan hidup kekal di surga bagi setiap orang yang sudah percaya sama dia, langsung apa? Naik ke surga semua toh, selesai toh. Sudah dikasih jaminan pasti masuk surga, terus tapi kita masih ditinggal di dunia. Ada sebuah jaminan apa lagi yang dia berikan bagi kita? Kita sudah bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, selesai. Nah, kita harus sadar. Tapi selama ini, coba kita mulai pikir. Kenapa dalam hidup kita ada dosa-dosa tertentu yang rasanya kita tidak bisa lepas? Kayak ngaku semuanya. Ya, dosa marah mungkin, ya toh, dosa apa? Tidak tahu dosa. Setiap pribadi mesti ada. Ada sebuah dosa yang rasanya gak iso aku. Nek iki rasanya terus-terusan balik-balik terus. Dosa khawatir itu dosa enggak? Kok rasanya gak bisa lepas ini aku? Ya kalau kita ngomong gak bisa berarti kita masih ada di dalam kuasa apa? Dosa, atau kita sudah dilepaskan dalam kuasa dosa itu. Coba kalau mulai kita pikirlah dengan apa namanya? Kesadaran penuh. Karena selama ini kita sudah mengaku anak Tuhan, kita mengaku Yesus mati di kayu salib, kita nangis, aduh Tuhan, kamu sudah mati bagi aku, kamu disiksa, dipecuti seperti lihat The Passion itu ya. Waduh kasihan, gini aku. Tuhan enggak kesenangan kamu mengasihani dia kok. Bahkan dalam firman Tuhan ada kata-kata saya masih ingat tapi ayatnya lupa ya. Dia ngomong, ibu kamu jangan mengasihi aku, kamu kasihani dirimu sendiri gitu loh. Allah nggak perlu dikasihani kok, ngerti maksudnya? Saya tanya, kamu kenapa sih kok ingat perjamuan kudus dia bilang, aku kasihan sama Tuhan. Waktu dia menderita, dipecuti apa-apa semua. Kalau ingat hari Paskah itu cuman kita yang ingat, kasihan lu Tuhan itu. Itu bukan iman sesungguhnya, itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak percaya. Orang-orang itu percaya, ngerti maksudnya? Karena orang yang lebih menderita dari Kristus itu di dunia ini banyak enggak? Kalau cuma sekedar disalib. Banyak. Kalau kita lihat di firman Tuhan, ditimpak batu itu sakit enggak sih?
Ya kecuali kayak Stefanus itu dilempar batu, batunya itu 200 kilo gitu, blek langsung mati. Tapi kalau Stefanus itu berdiri dilempari batu sak kerikil-kerikil gini, kira-kira matinya itu kayak apa? Kena batu sini mentul, sini mentul, sini mentul, dilempari. Itu penyiksaan yang enggak karu-karuan, itu bener gak? Menderita luar biasa loh itu, betul ya? Jauh lebih menderita. Bahkan kalau zaman era sekarang, saya lihat siapa namanya, Mahatma Gandhi itu, karena dia begitu mencintai orang-orang yang ada di sekitar di India, dan dia lihat penderitaan orang yang ada di India itu banyak sekali orang yang pada waktu itu miskin. Dia mau hidupnya itu dengan pola hidup seperti orang-orang yang termiskin dalam India itu. Sehingga dia dalam satu hari cuma makan roti 1 kepel dan minum air 3 gelas. Jadi badannya tambah kurus sekali. Dia lakukan hal itu, tanda dia empati sama mereka. Yesus pada waktu datang di dunia, ada pesta Yesus makan enggak? Di Kana, minum anggur, apa semua. Dia enggak pernah empati dengan yang kayak gitu-gitu kok. Itu kayak apa? Jadi penderitaan Kristus itu jangan dicoba dipikirkan hal yang seperti itu saja. Dia menderita, dia disiksa, dia ini, dia ini. Inti dari semuanya itu kita harus tahu dulu. Tujuannya dia itu apa? Dia datang di dunia dengan satu tujuan sebagai manusia. Yang pertama kali Yohanes pasal 10 ayat 28. Coba kita lihat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini bukan berdiri sendiri tentang janji Tuhan. Bagi setiap orang yang dipilih, bagi setiap orang yang sudah menerima kasih-Nya, ya toh, mereka dikatakan apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan. Amin. Karena apa? Di ayat yang lain di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Itu bukan cuma berkata, wah kalau mengikut Tuhan itu nanti akhirnya happy ending. Bukan. Karena ada ayat yang berkata kamu lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan kehidupan kekal. Benar toh? Benar gak? Tapi yang dimaksud Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Sampai kapanpun janji Tuhan, kamu tidak akan binasa. Artinya apa? Gagal kehidupan kekalmu. Gak mungkin. Amin. Karena apa bisa seperti itu? Selain yang pertama tadi, bahwa kita menerima kekudusan, penebusan itu karena karya Kristus. Amin. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki menjadi bisa kembali kepada hubungan dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah terjalin dengan baik, otomatis apa? Dia menjagai kita. Caranya bagaimana? Dia membeli kita. Dia sudah mengambil kita dengan melalui darah anaknya Kristus. Bahwa kita sudah tidak ada di dalam kuasa dosa. Yesus itu datang di dunia. Hal ini yang sering lepas. Hal ini yang sering lolos pada waktu perjamuan kudus. Pada waktu kita mengingat Jumat Agung. Yang utama itu apa sih? Jangan cuma berpikir bahwa Yesus itu mati, waduh dia menderita, dia sakit, dia kasihan gini, bukan. Yang lebih utama itu apa?
Dia menebus kita dari kuasa dosa. Yang dia lakukan itu yang harus menjadi satu pemikiran bagi kita semuanya. Pertanyaannya dalam kehidupan ini kita sering dikacaukan hanya cuman berpikir apa? Penderitaan Kristus itu, penderitaannya apa? Penderita badaninya, ngerti maksudnya? Tetapi sesungguhnya pada waktu dia datang di dunia sebagai manusia, 100% enggak? Pada waktu dia menjadi manusia 100%, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Pada waktu dia menghadapi salib. Yang membuat dia ketakutan itu apa? Yang membuat dia sedih itu apa? Coba kita lihat di dalam Lukas. Kita bongkar kok ini. Lukas pasal 22 ayat 42. Tapi sebelum baca ini kita coba lihat dulu di dalam Roma pasal 6, mulai ayat 5 sampai 14 dulu. Ini kuasa dosa dikalahkan oleh darah Kristus. Amin. Ini benar-benar gak terjadi dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat di dalam Roma pasal 6 sampai ayat 5 ya, sampai dengan ayat 14. Kita bisa ngamini, tapi kenyataannya di dalam kehidupan ini, kok kita lemes terus? Kok kita rasanya gak berdaya oleh dosa? Karena ada sesuatu yang salah pada waktu kita memikirkan di dalam Lukas pasal 22, ayat 42 sampai 44. Juga di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 24. Itu kita salah pengertiannya, sehingga ya kuasa dosa yang telah dipatahkan itu, kita tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita. Kita lihat dulu. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, kata-kata menjadi satu loh ya. Menjadi satu. Ini juga dikatakan nanti dengan kesatuan tubuh Kristus yang terjadi pada waktu kita makan perjamuan kudus, betul ya? Apabila kau makan ini, kau menjadi satu dengan aku gini-gini. Pengertian kita yang selama ini menjadi satu itu apa? Kita kan masih ambigu, bingung tuh. Aku sama Tuhan jadi satu, aku nek makan, Tuhan ada dalam aku. Masa kayak gitu? Yang membuat Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Allah ada dalam diri kita itu pada saat apa? Kita makan perjamuan atau kita percaya? Percaya toh. Saat kau percaya, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupmu. Engkau bukan menjadi lain, tetapi kau sudah menjadi satu dengan Dia. Amin. Nah, sekarang di dalam Roma pasal 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kematiannya itu karena apa? Nanti kita lihat di dalam Lukas nanti. Tapi kalau kita lihat di sini kita bisa tahu kok ayat, coba kita terus ayatnya ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Betul-betul hilang enggak kuasanya? Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya mau tanya, tubuh dosa kita hilang kuasanya enggak? Atau masih berkuasa enggak? Orang jatuh dalam dosa, bisa jatuh enggak? Tapi dosa tidak berkuasa, artinya apa? Kita pasti harus menang dalam dosa itu, amin. Kalau aku kena dosa yang model ini satu tidak bisa. Aku nek perkara makan itu ya, dosa sembarang aku bisa. Tapi nek makanan enak, aduh gak tahan aku gak bisa, ya Naya. Rasanya gak tahan aku. Aku sudah tahu ini tidak boleh tapi gak tahan aku. Itu dosa sudah dipatahkan, ya pemainnya, musiknya Efrata ini kan semuanya kan melebihi kapasitas.
Itu kayak apa? Tapi puji Tuhan sekarang Yoyo nyusut 5 kilo sudah. Dia mulai bertobat. Itu maksudnya apa? Itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kenapa kita tidak bisa melawan itu? Kenapa sih? Padahal cuma kayak apa sih? Gak kuat aku naik itu langsung ilerku ini keluar. Perutku itu rasanya, waduh kruk, rasanya kayak apa? Nggak tahan aku, kalau nggak, wis tak masuk no gitu. Barusan lego. Itu karena ingat apa? Perjamuan yang diingat apa? Penderitaan Kristus yang diingat apa? Yesus itu pada waktu menderita, dia itu melawan apa? Kita tidak ingat itu semua. Ya, agar jangan kita mengabaikan diri lagi kepada dosa. Iya, pada waktu itu ngomong iya. Tapi contohnya apa Tuhan? Aku gak kuat. Gitu terus. Padahal Tuhan itu berbicara apa? Pada waktu berjamuan. Ingatlah akan daku. Ingatlah akan tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Darahku yang dicurahkan untuk kamu. Pada waktu dia tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan. Itu karena apa? Menebus dosamu. Oke. Menebus dosa itu dengan cara seperti itu. Atau dia pada waktu itu, nanti kita sama-sama belajar ya. Sama-sama tahu. Yang terjadi di dalam diri Yesus itu yang dia datang sebagai manusia pada waktu menghadapi Lukas. Injil Lukas pasal 22 itu apa yang terjadi. Coba kita lihat ayat 7 dulu. Ya. Jemaat Efrata harus mikir yang tetap konsisten kuat. Karena firman Tuhan di sini, ya memang saya ajarkan seperti itu. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau mati memang bebas ya. Terus, jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, kita ini memang hidup bisa jatuh, tetapi kuasa dosa sudah tidak ada dalam dirinya. Kuasa itu artinya apa sih? Sesuatu yang tidak bisa dilawan toh. Tapi kita bisa melawan enggak kuasa dosa itu? Bisa. Cuma kita aja yang manusia yang lemah yang tidak bisa dengan cara kayak apa ini. Tapi nanti saya kasih kata kuncinya ya. Sehingga kita semua nanti pulang kalau dosa itu neken ada kekuatan. Sekarang saya ngalami sendiri. Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan saya satu pengertian di dalam firman Tuhan. Bagaimana supaya dosa itu tidak berkuasa dalam diri kita. Saya baca ini terus dulu. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, dosa tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, kata kuasa itu hati-hati. Ya, terus, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sampai sini aja, terus Pak kita langsung masuk di dalam Lukas pasal 22. Hari ini tak kira lama sekali khotbahnya, ternyata cepat kok, gampang ya. Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawang ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia ngomong kayak gini, ini pada waktu dia ngomong seperti ini, dia datang di dunia sebagai manusia yang seperti kita. Benar ya? Kalau dia ngomong, ya Bapa, ambillah cawang ini daripada aku. Beban yang dia harus hadapi, cobaan yang dia harus hadapi, ini dia menghadapi apa sehingga dia berkata seperti ini. Kita sering terkecoh, ya. Kita sering terkecoh seolah-olah dia takut menghadapi siksaan salib. Benar ya? Kita seolah-olah pikiran kita, waduh dia tahu nanti dia akan disalib, dia akan disesat, dia akan dipukuli, dia akan diludahi, dia akan disiksa seperti itu. Sehingga dia ketakutan. Sehingga dikatakan peluhnya seperti darah. Kalau itu memang yang terjadi, pada waktu disalib, dia tidak pernah mengeluh sama sekali loh.
Ya, dia tidak pernah mengeluh. Jadi apa yang dia takutkan ini? Penderitaan apa yang harus dia hadapi sehingga dia sampai ketakutan seperti itu? Bahkan dikatakan firman Tuhan ini jujur luar biasa kok. Ya, ayat yang selanjutnya ngomongnya apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Allah loh ini. Yesus itu kan Allah 100% tuh. Kenapa dia Allah kok harus diberi kekuatan oleh malaikat menampakkan diri supaya dia jadi kuat? Ya, kita tidak boleh lupa satu hal. Pada waktu dia mengalami penderitaan, pada waktu dia harus menghadapi salib, dia benar-benar manusia 100%. Dia Allah 100% tapi dia manusia 100%. Ini inti iman Kristen. Yang tidak bisa kita terima dengan kekuatan akal kita. Tapi kita percaya pada waktu dia akan menghadapi itu, yang menjadi problem yang terbesar itu apa? Dia harus melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Amin. Dia bisa enggak menolak itu? Bisa, tapi dia berkata apa? Terjadilah menurut kehendakmu. Mengatakan terjadilah menurut kehendakmu itu satu kemenangan yang terjadi di dalam dirinya. Amin. Kemenangan untuk apa? Melawan kuasa dosa. Kristus itu datang di dunia sebagai manusia 100% enggak? Pada waktu dia sebagai manusia 100%, dosa itu bisa menggoda dia enggak? Bisa dibuktikan dengan apa? Pada waktu dia menghadapi pencobaan di padang gurun. Walah kalau dicobain kan dia mungkin doh. Tapi pada waktu dia datang di dunia sebagai manusia, iblis mencobai dia. Ayo. Roti, batu jadikan roti. Dikasih kekuasa, disuruh apa semua. Karena iblis tahu, dia pada waktu datang di dunia, dikatakan dalam kitab Ibrani, dia mengosongkan diri. Dia menanggalkan keilahiannya. Dia datang sebagai manusia, sehingga dia bahkan menghadapi sebuah pencobaan yang seperti kita alami. Sehingga pada waktu dia menghadapi sebuah pencobaan yang sangat berat, yaitu apa? Saya ngomong sangat berat itu kenapa? Saya berbicara kayak gini. Kalau Yesus tidak ada satu kemampuan untuk bisa melawan, terus dia pasrah, itu jauh lebih gampang enggak? Tapi sesungguhnya dia juga mempunyai sebuah kemampuan enggak? Juga mempunyai sesuatu kemampuan. Tapi pada waktu dia datang di dunia, dia menanggalkan semuanya. Pada waktu menghadapi dia harusnya, pada waktu dia, aku menolaknya dia kayak apa sih? Kita tidak bisa mengamati perjalanan salib itu dari awal. Pada waktu itu dia cuma mengaku bahwa dia berkata bahwa dia bukan Tuhan. Selesai kok dia dari salib kok. Orang Farisi, ahli Taurat kan minta seperti itu toh. Kamu mengaku bahwa kamu bukan raja atau apa. Dia tak ngomong sekecap pun. Sehingga salib itu terjadi dalam dirinya. Kalau dia cuma ngomong seperti itu toh, dia lebih bebas dari salib itu semuanya. Tapi dia tidak melakukan kehendak Allah. Karena dia ngomong toh, dia datang di dunia ini tujuannya apa? Melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Sebagai penebus dosa. Sehingga pada waktu di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 kalau kita baca sampai ayat 44 ini, maka seorang malaikat langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Ini untuk menghadapi apa sih? Menghadapi apa sih? Dosa. Dia tidak mau melakukan dosa. Dia melakukan dosa dengan cara kayak apa? Kalau dia menolak apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidupnya, dia tolak. Bukan dia ngomong,
terjadilah menurut kehendakmu. Tetapi dia, aku tidak mau seperti ini. Dia tinggal mengaku, aku bukan Tuhan. Dia tidak pernah mengaku seperti itu, benar gak? Pada waktu dia dituduh, engkau Tuhan, kamu yang ngomong bukan aku. Benar toh? Sehingga orang semua makin marah sama dia enggak? Karena dia memang Allah, ngerti? Nah orang Yahudi kepingin ngomong, kamu bukan Tuhan. Sekali dia ngomong seperti itu, gagal ini semuanya. Tapi dia tidak ngomong itu. Dia tidak berbuat dosa. Sampai dengan mati. Dia memang kehilangan nyawanya. Tapi dia dimuliakan. Amin. Kita dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini. Pada saat kita lawan dosa. Apakah kita sudah lakukan seperti yang Kristus lakukan? Hendaknya kau seperti aku kudus, hendaknya kau kudus. Bukan kita sudah jadi Tuhan, enggak. Tapi pada waktu kita menghadapi dosa, apakah sudah kita lakukan seperti Kristus lakukan? Amin. Apakah kita sudah berjuang untuk melawan kuasa dosa itu? Ketamakan, kekhawatiran, segala sesuatu dalam kehidupan kita yang membuat kita berdosa. Apakah sudah kita lawan? Tidak usah sampai keluarkan peluh yang seperti darah. Kita sungguh-sungguh gak mau dalam hal itu. Apakah sudah? Atau kita ngomong, aku gak kuat. Terus maknanya Tuhan dalam hidupmu itu apa? Makna pengorbanannya di kayu salib itu apa? Dia memberi contoh, dia mengingatkan kita. Hendaknya ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Hendaknya engkau ingat-ingat terus ini loh. Aku melawan kuasa dosa ini, aku sampai seperti ini. Hendaknya kau juga lakukan seperti ini dalam hidupmu. Amin. Tapi manusia ini repotnya kayak apa? Manusia ini di dalam kehidupan kita yang sebagai manusia, sehingga Tuhan ini selalu mengingatkan kita ini karena apa? Tuhan tahu kok. Hal yang seperti yang Tuhan ingatkan ini sifatnya apa? Sifatnya religius, yang tidak pernah kita lihat dalam mata kita. Benar toh? Tapi kita percaya bahwa Yesus sudah lakukan hal itu dalam hidup kita. Dia memberikan hidup bagi kita enggak? Kalau dia coba, karena dia betul-betul, dia harus melawan dosa ini. Dia tidak mau jatuh dalam dosa. Dia tidak mau sampai terbawa oleh dosa. Dia lawan itu dan dia menang. Amin. Betul lah? Kalau kita bagaimana? Untuk itu dia menderita seperti itu. Itu diingat, kita disuruh ingat terus. Sehingga melalui itu kita memperoleh hidup kekal. Amin. Ada sebuah kesaksian. Ada seorang yang menderita penyakit jantung. Harus di bypass. Tahu kalau seseorang itu di bypass itu jantungnya ditaruh mana? Bypass itu kan aliran darah terbesar kan diberhentiin toh. Dipotong dulu, dimasukin. Berarti jantungnya ini diberhentiin enggak? Jantung kita yang asli itu diberhentiin enggak? Kalau enggak diberhentiin, dipotong yang mati orangnya, darahnya enggak karu-karuan toh. Diberhentiin, diganti alat, bener enggak? Kan sama saja dengan mati sudah itu diberhentiin, ganti alat toh. Terus sama dokternya disambung lagi, dijalankan lagi. Dan seseorang yang telah mengalami bypass, ketemu dengan seorang pendeta. Ditanyai, wah sekarang kamu jantungmu sudah benar ya? Wah sudah, puji Tuhan, sudah luar biasa. Loh kamu sama dokter tidak terima kasih. Dokternya aku tidak kenal. Itu manusia. Dan ada lagi seorang yang kena kanker stadium 4. Ini sesungguhnya ini kesaksian. Orang kanker stadium 4. Yang sudah sangat luar biasa. Dia kena semua tubuhnya. Suatu saat ada tim dari Jerman, dokter satu datang, memberikan obat yang menjadi bahan pencobaan gitu loh. Dan dia dijadikan manusia untuk dicoba gitu ya. Dia daripada stadium 4 ya tetap mati loh. Terus dia mau dicoba. Dicoba akhirnya dia berhasil dan dia hidup. Sampai berapa tahun dia hidup. Dan ditanyai oleh seorang hamba Tuhan. Kamu kenal dokter itu? Kenal. Wah, kamu setiap tahun pasti memberi dia pada waktu Natal kamu ucapan terima kasih ya. Ya enggak, saya sudah tak bayar kok. Orang yang dikasih, yang ketok mata saja,
Orang itu sudah memberikan dia hidup. Ya hidup yang cuma seperti itu ya, bukan Tuhan ya. Itu aja dia bisa lupa kok. Apalagi Tuhan yang tidak pernah kita dengar. Apalagi yang tidak pernah kita lihat. Yang tidak pernah kita lihat secara mata. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan kita setiap bulan melalui perjamuan kudus. Ini loh. Dia jauh, bukan hanya menyelamatkan nyawa kita, tapi memberikan kita kehidupan kekal. Amin. Dengan cara kayak apa? Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dengan satu tujuan dia lakukan itu karena apa? Karena supaya dia bisa melawan kuasa dosa itu. Dengan apa? Bukan cuma dengan kesakitan tubuh, tapi yang terutama apa? Dia berjuang, dia melawan kuasa dosa itu dengan segala daya. Sampai dikatakan seperti pelunya menjadi seperti titik darah yang tak jatuh ke tanah. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan kita disuruh ingat semuanya. Kalau dia sudah lakukan itu, kalau kita mengaku, kita sudah bukan menjadi hamba dosa. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Apa dalam hidup ini? Kita semua sekarang tahu toh, bahwa ini dosa, ini tidak tahu toh. Kalau itu tidak tahu ya kalian belum dapat kasih karunia. Tapi kalau kita sudah mengaku, sudah menerima kasih karunia, otomatis kita tahu toh, membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Benar ya? Dan kalau kita tahu ini dosa, yang biasanya kita gak bisa melawan ini. Ingat, bahwa Yesus karena untuk melawan kuasa dosa, dia berjuang dan dia menang. Dan dia inginkan kita pun juga lakukan hal itu dalam hidup kita. Sehingga setiap bulan, kita diingatkan melalui perjamuan kudus. Kematiannya itu bukan macam-macam, tapi dia melawan kuasa dosa. Dan untuk itu dia rela mati. Dan sebelum mati dia menghadapi satu beban yang sangat berat. Tapi akhirnya kalau mati karena hal yang demikian, dia dibangkitkan. Dan dia dimuliakan. Amin. Ya, kita pun juga seperti itu. Jadi jangan dipikirkan yang seperti dunia, pikirkan ngadepi siapa? Orang ini mencenopol, tak balas, tak gini kan, tak gitu kan, aku gak bisa, ini selalu nyakiti aku. Pahit aku, gak kuat aku lawan ini. Engkau pasti kuat. Karena Kristus telah memberi kekuatan kepadamu. Amin. Nah, ini yang harus jadi kekuatan kita. Sehingga makna perjamuan kudus betul-betul menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Makin hari kita bisa, bukan bisa, tapi pasti menuju seperti Kristus. Yang dulunya kita berharap, yang dulunya kita pikir, hendaknya engkau kudus, karena aku kudus. Hendaknya kau sempurna, karena kau sempurna. Kau harus seperti Kristus. Gak mungkin, gak bisa. Memang tidak bisa. Tapi oleh kuasa Kristus engkau diberi kekuatan seperti itu. Amin. Kita bisa, kita bukan menjadi Kristus, bukan. Tapi kita disatukan dalam kesatuan, dalam kebangkitannya. Dalam kematian dan kebangkitannya. Ini menunjukkan apa? Kuasa dosa. Pasti mampu kita lawan. Amin. Karena dia telah memberikan kekuatan bagi kita. Ini di dalam Jumat Agung ini. Ya. Kebaktian Jumat Agung ini. Kita benar-benar sekarang mengerti. Maut, di mana sengatmu? Aku gak takut. Karena aku sudah memiliki seorang teladan, yaitu Kristus dalam hidupku. Dan aku mau seperti dia. Dan aku pasti diberi kemampuan. Karena apa? Karena Roh Kudus disertakan dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita. Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Amin firman Tuhan.